Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Istriku Adalah Musuh di Masa Depan. Yang dimana, di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 3. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di keramaian ibu kota, seorang pria membeli sebuah permen tanghulu yang berada di pasar ibu kota tersebut. Dan pria tersebut pun menceritakan dirinya dengan berkata, "Namaku adalah Zhao Jinyu dan aku adalah orang yang dilahirkan dengan biasa-biasa saja. Akan tetapi, jujur saja, meski banyak sekali yang ingin kukatakan, situasiku saat ini adalah tidak begitu bagus." Zhao Jinyu pun melirik ke arah kiri dan kanannya dan berkata, "Begitu banyak rasa haus darah yang kurasakan. Bahkan di sini juga begitu." Tampak dua orang yang sedang mengawasi Zhao Jinyu. Kedua orang tersebut mendekati Zhao Jinyu sambil berkata, "Ini adalah Flying Immortal of the Heaven Piercing Blast of Main, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Ini Overming Mountain and Seas, dan tidak ada orang yang bisa menembusnya, jadi matilah kau." Tak sengaja, uang milik Zhao Jinyu terjatuh dan Jinyu berkata, "Astagoi, uangku jatuh." Jinyu pun menunduk dan orang yang akan menyerang Jinyu pun saling bertabrakan, dan masing-masing dari dua orang tersebut pun itu terjatuh mengenai dagangan pasar. Melihat akan insiden itu, Zhao Jinyu tampak bingung dan kembali berjalan sambil berkata di dalam hati, "Dari waktu ke waktu, kejutannya sudah tidak lagi mengejutkan. Meski hanya seorang anak muda, tapi aku sudah menghadapi begitu banyak percobaan pembunuhan setiap harinya. Beruntung sekali aku bisa dilahirkan dengan kehidupan yang baik. Sejak awal, ayahku adalah seorang perdana menteri yang berkontribusi dalam pembangunan negara. Dulunya dia adalah orang yang membantu kaisar terdahulu dalam penaklukan sebuah negara. Jadi dia dihadiahi sebuah hak untuk tidak tunduk terhadap anggota kerajaan dan bisa membawa pedang saat sedang memasuki kekaisaran. Dia juga dijuluki dengan titel The Grand Duke. Tapi sejak kaisar terdahulu meninggal dunia, kaisar penggantinya berpikir jika ayahku adalah sebuah ancaman dan mencoba untuk menghapus seluruh garis keturunannya dari sejarah yang ada. Seperti yang terjadi sebelumnya, mereka menginginkanku untuk mati. Tidak ada seorang pun di jalan ini walaupun sudah siang bolong, pasti ada banyak Easter egg tersembunyi menungguku." Jinyu pun menghelaikan nafasnya dan berkata, "Lupakan saja." Ketika Jinyu kembali berjalan, tiba-tiba muncul serangan kembali, yang dimana sebuah senjata tajam datang menyerang ke arah Jinyu. Tetapi dengan mudah, Jinyu dapat menghindari serangan tersebut. Jinyu pun dengan santai menikmati permennya dan kembali berjalan sambil berkata di dalam hati, "Kehidupan sebelumnya, aku ini adalah seorang murid dari sekte Taiyi. Meskipun telah dilahirkan kembali sebagai seorang anak biasa saja sekarang, menangani musuh tingkat ini masih mudah. Sayangnya, jika aku berurusan dengan mereka secara langsung, itu akan mengekspos kekuatan sejatiku dan mengakibatkan percobaan pembunuhan yang lebih kuat. Itu sebabnya aku hanya bisa berpura-pura semua ini sebagai sebuah kecelakaan semata." Jinyu pun tampak berpikir dan berkata di dalam hati, "Tetapi aku tidak bisa terus seperti ini. Apa mungkin aku harus pergi ke pegunungan dan berlatih keras seperti di kehidupanku yang sebelumnya? Apakah tidak ada jalan pintas lain di luar sana? Aku tahu, karena kaisar begitu takut keluarga kami akan menjadi ancaman baginya, maka aku hanya perlu membuktikan bahwa aku tidak berguna." Jinyu pun menggunakan jari jempolnya dan berkata dengan semangat, "Baik, aku telah memutuskan. Mulai hari ini di Bangsal, aku akan menjadi sampah yang tidak berguna." Keesokan harinya, tapak Jinyu masih terlelap di atas kasur miliknya. Saking nyenyaknya, tak sengaja Jinyu menyenggol mangkuk yang berisikan air sehingga mangkuk itu pun jatuh dan menumpahkan air di lantai. Tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara pelayan memanggil Jinyu. Pelayan itu pun berkata, Tuan muda, cepat bangun." Mendengar panggilan dari pelayan tersebut, Jinyu pun akhirnya bangun dan segera bangkit dari tempat tidurnya lalu berkata, "Apa waktunya makan siang?" Mendengar perkataan Jinyu, pelayan tersebut berkata, "Bukan begitu, begini Tuan muda. Kasim Lim sudah datang membawa putusan kekaisaran dari istana." Mendengar perkataan pelayan tersebut, Jinyu pun menguncuk matanya dan berkata, "Untuk apa kau panik? Lagian, itu untuk ayahku. Jadi apa hubungannya denganku?" Lalu Jinyu pun melihat sekelompok orang dari istana dan melihat Kasim Lee yang sedang bertemu dengan ayahnya. Kasim Lee pun memberi hormat sambil berkata, "Aku telah mendengar bahwa putra tertua Duk Dingbang, Zhao Jinyu, adalah orang yang lembut dan bijaksana dengan setelan yang luar biasa. Dan putri ketiga sudah berada di usia yang tepat untuk menikah sekarang. Jadi akan baik untuk menikahkan keduanya. Jadi dengan ini putri ketiga akan menikah dengan Jinyu, itu saja titahnya." Mendengar perkataan Kasim Lee, Jinyu pun terdiam mematung dan berkata, "Apa?" Duk Dingbang menerima sebuah gulungan dari Kasim Lim dengan bersedih hati sambil berkata, "Hamba terima titah ini dan berterima kasih kepada kaisar. Berpikir yang mulia masih memperhatikan pengikut tua ini begitu tinggi. Sungguh, apa itu layak? Hamba akan melakukan ini semua untuk yang mulia." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Kasim Lee berkata kembali, "Dan yang mulia memerintahkan tuan muda untuk memasuki istana dan menyambutnya besok pagi. Tolong jangan terlambat." Mendengar perkataan Kasim Lee, Duk Dingbang pun memberi hormat sambil berkata, "Itu saja." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Kasim Lee pun berpamitan sambil berkata, "Kalau begitu, aku pergi dahulu."
Setelah kepergian orang-orang dari istana, sang ayah, Dung Dingbang pun segera menutup pintu rumah kediamannya. Jinyu pun menghampiri sang ayah dan bertanya, "Menikah? Apa ini? Ayah, apa kau menjualku?" Mendengar perkataan Jinyu, Dung Dingbang tampak kesal dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Apa kau pikir bahwa Kaisar Sialan akan membiarkanmu begitu saja? Aku ini hanya mencoba menyelamatkan hidupmu." Setelah mengatakan itu, Dung Dingbang pun melempar gulungan kertas dari kekaisaran sambil berkata, "Tapi siapa yang tahu bahwa Kaisar akan bertindak sejauh ini? Dan juga putri konyol itu akan menikah denganmu. Dia sudah keterlaluan." Mendengar perkataan itu, Jinyu pun tampak bingung dan berkata, "Putri yang mana dia?" Mendengar perkataan itu, Dung Dingbang pun menjawab, "Dia adalah salah satu yang sudah dibodohi sejak lahir ke titik di mana dia tidak bisa mewarisi nama keluarga Ji. Sebaliknya, dia harus mengikuti nama ibu kandungnya, Mu Laosu." Mendengar perkataan Dung Dingbang, Jinyu tampak berpikir dan berkata di dalam hati, "Mu Laosu? Aku ingat bahwa dia bukan seorang putri yang bodoh. Dia hanya bertindak kotor untuk menjaga dirinya tetap hidup lebih lama. Terlebih, kelak nanti si Moluso ini akan berhasil dalam kudeta tahta. Dia menggunakan metode yang kejam untuk mengobrak-abrik istana. Dia adalah tirani sejati. Pada saat itu, sebagai garis keturunan dari Duk yang hina, tidak mungkin aku harus melawan istriku sendiri. Benar kan? Selain itu, dia cukup cantik. Tetapi yang paling penting, saat ini dia masih sangat muda. Mungkin masih ada cara untuk menghentikannya dan mencegahnya melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, jika aku yang pertama melakukan kudeta tahta dan berjalan menyusuri jalannya, sehingga dia tidak akan memiliki takdir lain lagi." Jinyu pun menunjuk ke arah Dung Dingbang dan berkata, "Ayah, mari kita menggulingkan tahta kerajaan. Aku benar-benar jenius." Mendengar perkataan Jinyu, Dung Dingbang pun tampak marah dan berkata, "Anak busuk, jangan lari, kalau ini aku akan mengajarimu sampai mati." Mendengar perkataan Dung Dingbang, Jinyu pun tersenyum dan berkata, "Bercanda, hanya bercanda kok." Di sisi lain, di istana kekaisaran, tampak seorang wanita yang bernama Li Mu Laosu sedang bercermin dan berkata, "Kau mengatakan bahwa Kaisar, ayahku, telah menjodohkanku dengan seseorang." Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir berkata, "Benar, aku sudah mencoba membujuk yang mulia, tetapi dia..." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu berkata, "Membujuk?" Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir langsung bersujud dan berkata, "Tidak, bukan begitu. Maaf, aku kelewatan." Sang selir itu pun tampak kesal sambil berkata di dalam hatinya, "Sialan, bagaimanapun aku ini selir. Mengapa aku harus diperlakukan seperti seorang pembantu?" Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun berbalik menghadap sang selir tersebut dan berkata, "Terserahlah. Aku ulangi lagi, orang yang akan kunikahi adalah putra Dung Dingbang, Zhao Jinyu." Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir berkata, "Benar sekali." Setelah mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun tampak tersenyum dan berbalik arah membelakangi sang selir. Melihat tingkah Mu Laosu, sang selir tampak bingung dan berkata di dalam hati, "Ini buruk. Apakah wanita gila ini menerima terlalu banyak kejutan sehingga saat ini dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang bodoh?" Mu Laosu pun tampak tersipu malu sambil berkata, "Masar abadi yang dibuang ke masa depan itu adalah calon suamiku. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki hubungan apapun denganku. Tapi dalam kehidupan ini, kami akan menikah. Namun saat ini di kehidupan masa sebelumnya, dia seharusnya pergi ke Gunung Yuxian untuk berlatih dengan Sekte Taiyi, bukan?" Sedikit informasi, Sekte Taiyi merupakan sekte nomor 1 di dunia. Sekte ini memiliki sejarah yang jauh lebih dalam dan lebih tua daripada dinasti Daozu. Bahkan, Kaisar saat ini harus menunjukkan rasa hormat kepada Sekte Taiyi. Mu Laosu pun terlihat kaget sambil berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku tidak tahu alasannya, kenapa dia belum bergabung dengan Sekte Taiyi. Tapi jika dia benar-benar percaya pada rumor di luar sana dan berpikir aku seorang putri yang bodoh, dan akhirnya melarikan diri dengan memasuki sekte, maka aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Maka aku tidak akan lewatkan kesempatan lain." Mu Laosu pun tampak tersenyum jahat sambil berkata di dalam hatinya, "Pelatihan untuk menjadi immortal, sungguh omong kosong. Bagaimana kalau aku mencari cara untuk menghancurkan Sekte Taiyi terlebih dahulu?" Melihat Mu Laosu yang terlihat begitu menakutkan, sang selir pun tampak khawatir dan berkata di dalam hati, "Sungguh mengerikan. Dia pasti memikirkan hal yang menakutkan lagi. Mengetahui dia akan menikah dengan pria yang tidak berguna, dia pasti marah sekali." Sang selir pun berkata kepada Mu Laosu, "Karena ini adalah pernikahan yang dipilih oleh Kaisar, tolong jangan terlalu marah." Setelah berkata kepada Mu Laosu, sang selir kembali berkata di dalam hatinya, "Lakukan apapun yang kau mau setelah menikah, tapi jangan bertingkah sekarang dan libatkan aku." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun menghadap ke arah selir tersebut dan berkata, "Marah? Siapa yang marah? Bagaimanapun juga, aku akan bertemu Zhao Jinyu besok. Atur pertemuannya." Sang selir berkata, "Menurut aturan istana, kalian berdua tidak bisa bertemu sebelum pernikahan." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu berkata, "Apa kau mengatakan bahwa apa yang aku minta tidak masuk akal?" Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir pun tertunduk dan berkata, "Bukan begitu, sangat masuk akal." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun berjalan melewati selir tersebut dan berkata, "Bagus." Tampak Dung Dingbang sudah berada di istana dan menemui Kaisar Daozu yang bernama Ji Xinghe. Lalu Dung Dingbang pun memberi hormat sambil berkata, "Bawahan ini memberi salam kepada yang mulia." Mendengar perkataan Dung Dingbang, Ji Xinghe pun berkata, "Paman, kau di sini. Ayo cepat carikan dia tempat duduk." Mendengar perkataan Ji Xinghe, Dung Dingbang berkata, "Bawahan ini tidak berani.
Duk Dingbang pun tampak kesal sambil berkata di dalam hati, Kaisar sialan ini mencoba untuk menyusahkanku sejak awal. Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jing Sihe pun memegang sebuah tulisan dan berkata, Mendiang Kaisar dan Greg Duk Dingbang adalah saudara dari nama keluarga yang berbeda. Menurut senioritas, raja ini masih memanggilmu paman. Lihat, memorial ini semua ditulis oleh pamanku. Mendengar perkataan Jing Sihe, Duk Dingbang pun tampak terkejut dan berkata, melihat ekspresi terkejut Duk Dingbang, Jing Sihe pun segera merobek tulisan itu dan berkata, tapi aku telah melenyapkannya untukmu. Mendengar perkataan Jing Sihe, Duk Dingbang pun berkata, terima kasih yang mulia. Duk Dingbang pun terlihat tampak kesal sambil berkata di dalam hatinya, si kaisar ini, meskipun dia yang membuat menteri lain menyusahkanku dan memperbesar kesalahanku. Lalu Jing Sihe bertanya kepada Duk Dingbang, di mana putramu? Mendengar pertanyaan Jing Sihe, Duk Dingbang pun tersenyum dan berkata, sebagai jawaban untuk yang mulia, anak saya yang nakal itu bertengkar dengan saya tadi malam. Dalam kemarahan, ia melarikan diri dari rumah. Tiba-tiba, sang pelayan istana itu pun berkata, putra Grand Duk Dingbang telah tiba. Mendengar perkataan pelayan istana tersebut, Duk Dingbang berkata kembali, saya kemarin sudah memberitahu putra saya untuk datang tepat waktu. Sepertinya dia masih mendengarkannya. Lalu masuklah Jinyu ke dalam istana dalam keadaan mabuk. Jinyu berkata, aku ingin minum 300 gelas anggur. Berikan lagi, aku masih kuat minum. Melihat tingkah laku anaknya, Duk Dingbang pun tampak syok dan segera menghampiri Zhao Jinyu dan memarahinya sambil berkata, sialan, bangun. Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jing Sihe pun berkata, lupakan saja. Dia masih berani pergi ke rumah bordil bahkan setelah aku mengatur pernikahannya untuknya. Benar-benar mengesankan. Jing Sihe pun memperhatikan Jinyu yang terlihat mabuk, lalu tersenyum dan berkata, tapi ini benar-benar hal yang bagus. Sungguh pemuda yang liar dan genit, tapi kau tidak diperbolehkan untuk bertindak seperti ini lagi setelah menikah. Itu saja untuk hari ini, aku masih memiliki banyak dokumen untuk diurus. Mendengar perkataan Jing Sihe, Duk Dingbang pun membopong Zhao Jinyu sambil berkata, baik yang mulia. Di siang hari yang terik, Duk Dingbang pun menggendong Zhao Jinyu keluar dari dalam istana tersebut dan segera mencubit Jinyu sambil berkata, bocah sialan, berapa lama lagi kau akan berakting? Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jinyu pun tertawa dan berkata, ayah, kalau berakting itu harus sampai akhir. Siapa tahu ada mata-mata di sekitar sini yang disiapkan oleh kaisar. Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun berkata, pertunjukan yang kau tampilkan sebelumnya akan lebih bagus jika aku menghajarmu. Katakan dengan jujur, semalam kau kabur kemana? Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun berkata, ke pavilion Cui Lu. Aku juga tidak sengaja mengajar putra dari menteri pasukan militer. Dia mungkin akan segera mengunjungiku, jadi bersiaplah. Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun mengusap wajahnya sambil berkata, terkadang aku benar-benar tidak tahu jika kau pura-pura atau tidak. Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jinyu pun mengambil sebuah pedang miliknya dan berkata, selain itu, ada seseorang yang harus kubunuh malam ini. Aku serius. Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun bertanya, siapa yang akan kau bunuh? Tak mendengar ada balasan dari Jinyu, Duk Dingbang pun melihat ke arah punggungnya dan tak mendapati keberadaan Jinyu di situ. Duk Dingbang pun tampak terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Malam harinya, seseorang berpakaian hitam tampak melompati dan menuruni dahan pohon dan memperhatikan kediaman istana. Ternyata orang itu adalah Jinyu. Jinyu pun membuka pakaiannya sambil berkata di dalam hati, pakaian malam ini terlalu sesak, aku tidak peduli lagi. Jinyu pun segera melompat dari dahan pohon dan mendekati istana sambil berkata, Mulosu menjadi tiran di tempat ini, dan pelaku yang memicunya berada di dalam pavilion Tian Yi ini. Jinyu pun mengeluarkan pedangnya dan mengerahkan kekuatan spiritualnya sambil berkata, meskipun kau belum melakukan apapun, tapi tolong matilah di sini sekarang. Jinyu pun mengerahkan kekuatan spiritualnya ke arah istana kaisar sehingga kekuatan tersebut pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Kekuatan spiritual milik Jinyu pun menembus pelindungan istana yang meledakkan dinding istana kaisar tersebut. Setelah mengarahkan serangannya, Jinyu pun terdiam dan berkata di dalam hati, ahli dari istana akan segera datang. Aku akan terlibat masalah jika terlihat mencurigakan. Lebih baik aku mundur dulu. Jinyu pun segera pergi dari pepohonan tersebut dan berhenti di atas genteng istana. Melihat ledakan yang baru saja ia lakukan dan berkata, masih ada nafas yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari Master Tian Yazi. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menyelesaikannya dalam satu gerakan. Tapi ledakan ini cukup membuatnya berbaring selama 1 bulan. 2 bulan lagi, puncak immortal tersembunyi akan terbuka. Saat waktunya tiba, Tian Yazi pasti tidak bisa pergi. Ji Xinghe tidak akan punya ahli dalam setengah immortal yang bergerak di sekitarnya. Dengan begitu, kekacauan dari kehidupanku sebelumnya bisa ditunda setidaknya selama 2 tahun. Jinyu pun tampak diam berpikir sambil berkata di dalam hati. Ditambah lagi, di kehidupanku sebelumnya, saat ini Mulosu ditangkap di penjara karena kejahatan membesarkan parasit. Tapi ternyata dia dijebak oleh sampah keluarga Huang. Lalu, Jinyu pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mengikatnya di rumah dan menjaganya. Dengan begitu, dia akan sepenuhnya aman. Di sisi lain, di istana Yongning, seseorang memanggil sang selir yang sedang bersantai di atas balkon. Seseorang itu pun menghampirinya dan berkata, saudari, tolong aku. Sang selir pun tampak terkejut dan berkata, siapa kau?
Mendengar perkataan sang selir, seseorang itu pun berkata, "Aku saudaramu, Huang Xingsheng." Zhao Jinyu itu sangat tidak masuk akal. Dia hampir membunuhku. Setelah berkata kepada sang selir, Huang Xingsheng pun mengingat perkataan Zhao Jinyu yang berkata, "Jika kau tidak menjelaskannya, aku akan mengajarmu sampai titik di mana ibumu tidak akan bisa mengenalimu." Mendengar perkataan Jinyu, Huang Xingsheng pun berlutut sambil berkata, "Aku sudah mengatakan semuanya." Melihat wajah Huang Xingsheng yang telah babak belur, sang selir berkata di dalam hati, "Aku kira ini adalah kepala babi yang muncul entah berantah." Aku benar-benar terkejut. Setelah mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir berkata, "Playboy itu memang mendominasi, tapi dia tidak akan memukuli orang tanpa alasan. Beritahu aku semuanya." Mendengar perkataan sang selir, Huang Xingsheng berkata, "Aku hanya membicarakan acara besar di rumah bordil dan dia tidak sengaja mendengarnya." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir pun terkejut sambil berkata, "Apa kau bilang?" Lalu, Huang Xingsheng mengeluarkan sesuatu dari dalam tas miliknya sambil berkata, "Saudari, aku ingin menunjukkan sesuatu. Lihatlah, apa menurutmu tentang benda ini?" Melihat benda yang dikeluarkan oleh Huang Xingsheng, sang selir tampak terkejut dan segera merebut barang itu dan bertanya, "Benda ini, dari mana kau dapatkan ini?" Tak sengaja, sang selir menggenggam tangan Huang Xingsheng dengan kuat, sehingga Xingsheng tampak kesakitan dan berkata, "Saudari, sakit, kau melukaiku." Sang selir pun memperhatikan benda yang berada di tangannya sambil berkata di dalam hati, "Bagaimana bisa parasit yang diam-diam kubesarkan ada di tangannya? Untuk bertanding dalam posisi, aku membesarkan parasit ini di istana dan akan digunakan dalam keadaan darurat. Tapi jika tersebar, ini akan menjadi kejahatan ibu kota. Rahasia ini juga diketahui oleh rubah kecil Mulosu. Itulah kenapa aku membiarkannya memerintahku. Jika hal ini entah bagaimana diketahui oleh kaisar, aku pasti akan mati." Mendengar perkataan sang selir, Xingsheng pun berkata, "Saudari, ini ditemukan di gudangmu." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir berkata, "Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Mendengar perkataan sang selir, Huang Xingsheng berkata kembali, "Maksudku adalah kau benar-benar sudah ditipu oleh Moluso. Dia tidak bodoh, sudah jelas dia sembunyi di istana untuk membesarkan parasit ini." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, selir itu pun mengambil tangan Huang Xingsheng dan bertanya, "Apa kau pikir ini milik putri ketiga?" Mendengar pertanyaan sang selir, Huang Xingsheng menjawab, "Bukankah sudah pasti, terlepas dari rambut putih ibunya, siapa yang tahu seni jahat asing ini? Siapa lagi di istana ini kalau bukan dia?" Mendengar jawaban itu, sang selir pun hanya terdiam saja. Lalu Xingsheng berkata kembali dengan perasaan frustasi, "Tapi saat aku membahasnya dengan beberapa teman di rumah bordil, mengenai bagaimana cara membesarkan parasit untuk menaruh Mulosu dan Zhao Jinyu di dalam satu panci." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir pun berpikir dan berkata di dalam hati, "Benar, jika dia ingin menjebak Mulosu, masih ada kesempatan sukses. Tapi rubah sekecil ini sangat mengerikan. Aku takut jika dia akan menyeretku juga." Lalu sang selir pun berkata kepada Huang Xingsheng, "Ini adalah masalah yang sangat penting. Aku akan membuat keputusan, jadi lupakan." Tiba-tiba terdengar suara pria parubaya berkata, "Yurong, kau harus melakukannya." Mendengar perkataan pria parubaya tersebut, Yurong bertanya, "Ayah, kenapa kamu di sini?" Mendengar pertanyaan Yurong, sang ayah berkata, "Aku sudah mendengar semuanya. Keluarga Huang didukung oleh kaisar untuk mengekang keluarga Zhao. Sekarang kita sudah mempunyai keuntungan. Kenapa tidak menggunakannya?" Mendengar perkataan sang ayah, Yurong terlihat khawatir dan berkata, "Ayah, apa ini benar-benar bisa menjatuhkan keluarga Zhao? Jika kita melakukannya, aku takut." Mendengar perkataan Yurong, sang ayah berkata kembali, "Kita tidak bisa menjatuhkan keluarga Zhao yang mempunyai akar dalam, tapi kita harus membuktikan kepada kaisar jika kita berguna. Sebaliknya, apa kau benar-benar berpikir kalau kecurigaan yang mulia hanya tertuju pada keluarga Zhao?" Sang ayah pun mendekati Yurong dan berisik, "Parasit ini milikmu, benar kan? Tidak apa, hitam juga bisa menjadi putih." Mendengar perkataan sang ayah, Yurong tampak gugup dan berkata, "Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku bersumpah ini bukan milikku. Jika tidak, langit akan jatuh." Tiba-tiba dari atas langit muncul sebuah kilatan cahaya yang besar menghampiri istana tersebut. Melihat insiden tersebut, Yurong dan sang ayah tampak terkejut. Para seisi istana berteriak panik dan berkata, "Gempa bumi!" Kemudian, sebuah aura hitam memasuki istana dan juga kamar milik Mulosu. Melihat aura hitam tersebut memasuki kamarnya, Mulosu pun berkata, "Ini bukan gempa bumi. Ini adalah aura pria kuat yang bertarung di dekat sini." Tidak, lebih baik 3 orang di istana yang bisa menyebabkan guncangan seperti itu. Siapa lagi yang bisa? Tekanannya sudah menghilang. Melihat aura hitam itu menghilang, Mulosu berkata, "Sudahlah, lagi pula ini tidak mempengaruhiku." Mulosu pun menuangkan teh ke arah cangkir di hadapannya sambil berkata di dalam hati, "Jika aku lihat, ini waktunya untuk Huang Xingsheng menjebakku. Di dalam kehidupan sebelumnya, berkat saudara Huang Yurong, aku yang sebelumnya seorang putri menjadi seorang tahanan." Mulosu pun mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi racun dan menuangkannya ke dalam teh tersebut sambil berkata, "Tapi, aku akan segera menikah. Karena itu, aku akan memberikan secangkir teh Yama ini dan mengirim dia ke jalan sendiri." Tiba-tiba dari arah luar kamar Mulosu terdengar suara kegaduhan. "Siapa kau? Kau tidak boleh di sini. Minggir dari jalanku. Di mana calon istriku?" Muncullah seorang Zhao Jinyu dan masuk ke dalam kamar Mulosu dengan menendang pintu kamar tersebut. Dan mereka berdua saling melihat satu sama lain. Jinyu pun menatap ke arah Mulosu sambil berkata di dalam hati, "Putri pembunuh yang brutal dan kejam itu,
Sekarang dia hanyalah gadis kecil polos yang berpura-pura menjadi bodoh. Melihat kemunculan Jinyu, Muloso pun tampak tersipu malu dan berkata di dalam hati, "Peseni bela diri immortal surgawi yang tak tertandingi. Pria yang menerobos ke dalam istana dengan pedang dan bertanya padaku apakah aku bersedia bersama dengannya meskipun dia dikelilingi musuh. Sekarang, dia adalah playboy yang bebas. Tampan sekali." Jinyu pun berjalan mendekati Muloso dan mengambil secangkir teh yang sudah dituang oleh Muloso beberapa menit yang lalu. Jinyu berkata, "Yang mulia baik sekali sampai menyiapkan secangkir teh untukku." Dan Jinyu pun segera meminum teh tersebut. Melihat ketampanan Jinyu, Muloso pun terpesona dan berkata di dalam hati, "Apakah aku boleh menonton ini tanpa membayar apapun?" Dia terlihat sangat tampan bahkan saat meminum teh. Seketika, Muloso pun tersadar melihat Jinyu meminum teh buatannya dan berkata, "Tunggu, minum teh? Tidak, tehnya sangat beracun." Nah, dan itu saja untuk pembahasan kali ini dan video-video gua selanjutnya. And see you!